ada apa ya Nak Ati datang ke ruang BK ini? Jadi begini Bu, saya ini merasa sulit untuk memahami mata pelajaran matematika di kelas Ibu, karena saya ini merasa guru yang mengajar itu pilih kasih Ibu. Jadi bagaimana tindakan guru tersebut ketika mengajar di kelas sehingga Nak Ati mendeskripsikan bahwa guru tersebut itu pilih kasih? Jadi yang saya rasakan itu Bu, dan jika guru itu mengajar di kelas Ibu, guru itu hanya berpatokan pada siswa yang seperti yang aktif itu Bu, dan mungkin saya orang yang termasuk kurang aktif karena interaksi guru itu belum menyeluruh kepada siswa Ibu. Dan kami bukan cuma saya Bu, ada beberapa teman juga yang kurang aktif itu, mungkin dia juga merasa apa yang saya rasa, karena guru mata pelajaran matematika itu hanya berpatokan kepada siswa yang aktif saja Ibu. Baik, jadi di sini Nak Ati tujuannya untuk mencari tahu bagaimana agar Nak Ati itu bisa memahami mata pelajaran dan agar guru tersebut itu tidak pilih kasih dalam melakukan pembelajarannya. Iya Bu, saya kesini ingin mengetahui apa solusi dari Ibu agar saya ini bisa menguasai juga materi yang guru yang dibawakan, karena secara kita ketahui Bu, saya ini sudah kelas 3, saya juga ingin mengembangkan dan memahami mata pelajaran yang ada Ibu. Baik, Ati, mungkin di sini guru mata pelajaran tersebut itu tidak sadar akan hal yang dilakukannya, karena kita itu sebagai guru itu sebenarnya harus profesional, dan mungkin dia melakukan tindakan tersebut karena merasa itu adalah hal yang wajar, bukan hal yang salah, tapi berbeda dengan pandangan siswanya. Jadi solusi dari saya itu mungkin Nak Ati minggu ini saya akan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran tersebut, bagaimana dia dalam menjelaskan dan memberikan materi di dalam kelas sehingga tidak melakukan tindakan yang sama lagi. Dan Nak Ati di sini melihat bagaimana perkembangannya. Jika memang minggu depan ketika guru tersebut telah masuk mengajar dan masih melakukan metode pembelajaran yang sama, mungkin nanti bisa kembali ke ruang BK dan mengomunikasikannya dengan Ibu kembali. Baik Bu, nanti minggu depan saya akan kembali setelah masuk lagi pelajaran yang sama. Baik, nanti mungkin bisa kembali ke kelasnya ya. Bu, begitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nadia ya? Iya Ibu. Ada masalah apa nak? Begini Ibu, kan ini menjelang kelulusan sekolah, dan di sini saya berencana untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Ibu. Namun di titik ini saya itu bingung, saya harus melanjutkan dengan memilih jurusan yang seperti apa Ibu. Nadia minatnya di mana? Kalau minat Ibu, mungkin saya lebih minat ke acara-acara seperti kesenian, karena mengingat kalau waktu saya sekolah-sekolah dulu, saya itu sering ikut misalnya kegiatan seperti ekstrakurikuler menari atau bermain musik Ibu. Berarti itu masuk di jurusan seni dan desain. Nah, nanti kamu bisa ambil jurusan itu karena di dalam bisa seni, dalam musik. Tapi saya takut Ibu, semisal saya sudah mengambil jurusan tersebut tapi saya tidak bisa melaluinya dan saya bisa berhenti tengah jalan, saya juga takut mengecewakan kedua orang tua saya Ibu. Itu hal yang wajar lah, karena semua jurusan tuh pasti ada yang kayak ngeluh begini-begini, tapi itu semua bisa dilewati.
Nah, jadi menurut Ibu, saya harus bagaimana ketika sudah memilih jurusan itu, Bu? Ya, kita jalan saja, jalani. Karena semua itu ketika mengeluh itu pasti ada jalannya. Kita jalanin aja dulu. Baik Ibu, mungkin saya akan mencoba untuk memberanikan diri memilih jurusan, salah satu jurusan yang sesuai dengan minat saya, dan apapun nanti hasilnya saya akan mencoba untuk tetap kuat untuk menjalani Ibu. Terima kasih Bu, saya kembali ke kelas dulu Ibu. Assalamualaikum. Nak Ulan ya? Iya Bu. Ada apa Nak Ulan datang menemui Ibu? Saya mau cerita, saya bingung, saya sering dibully di kelas Ibu. Kenapa Nak Ulan bisa merasa teman-teman Ulan ini membuli Nak Ulan? Apakah Nak Ulan ini ulang Mbak? Kenapa langsung ke itu? Ulang. Ya, oke. Nak Ulan ya? Iya Bu. Ada apa Nak Ulan datang menemui Ibu? Saya mau cerita Ibu. Saya bingung, seringkali teman saya di kelas sering membuli saya di ruang kelas, di dalam kelas, depan kelas, ataupun di kantin saya sering dibully. Saya bingung. Seperti itu. Sejak kapan Nak Ulan merasa Nak Ulan ini sering dibully teman-teman Nak Ulan, dan contohnya itu seperti apa? Sejak masuk sekolah itu aku sering dibully Bu. Sering dibully dikatakan begitu Bu. Ya seperti itu. Jadi mungkin di sini itu teman-teman Nak Ulan belum mengenal Nak Ulan, dan mungkin juga motif teman-teman Nak Ulan itu seperti itu hanya iseng dan hanya kesenangannya saja. Apakah Nak Ulan ini orangnya pendiam atau bagaimana? Iya Bu, saya orangnya pendiam dan takut bicara di kelas. Tidak berani bicara sama teman. Oh, seperti itu. Jadi Ibu sudah tahu. Sebenarnya ini Nak Ulan orangnya pendiam. Mungkin teman-teman Nak Ulan melakukan akan hal itu biar teman-teman Nak Ulan ini bisa dekat dengan Nak Ulan. Nah, mungkin Nak Ulan bisa mencoba berbicara terlebih dahulu kepada teman-teman Nak Ulan agar teman-teman Nak Ulan ini tidak semena-mena juga kepada Nak Ulan. Saran Ibu nantinya kalau Nak Ulan kembali ke kelas, bercobalah untuk berbaur biar teman-teman Nak Ulan juga tidak melakukan hal yang sama lagi. Iya Bu, dan nanti kalau di kelas saya akan mencoba dan berani bicara Bu. Iya. Nanti juga Ibu akan keluar dari ruangan ini dan melihat kondisi di sekeliling Nak Ulan biar Ibu bisa juga menindaklanjuti apa yang menjadi penyebab akan Nak Ulan keseringan dibully di kelas ataupun di luar. Terima kasih Bu. Iya. Saya kembali ke kelas. Iya. Terima kasih. Semangat ya Nak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis. Baik, di sini saya akan merefleksikan diri saya sebagai konselor. Pada proses mempersonalisasikan diri, saya sudah mampu membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Saya juga sudah mampu dalam membantu konseli mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya, serta juga mampu membantu konseli merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli. Dengan begitu dapat saya simpulkan bahwa proses mempersonalisasi yang saya lakukan kepada konseli itu sudah termasuk baik. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil observasi terkait proses mempersonalisasi yang dilakukan oleh saudari
Sri Mulyani. Dalam proses konselingnya, konselor Sri Mulyani itu sudah mampu membantu konseling mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Konselor tersebut juga dapat membantu mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya. Konseling serta konseling tersebut juga sudah mampu membantu konseling merumuskan kekurangan konseling dan sekaligus menunjukkan keinginan konseling itu sendiri.